Teman-teman pasti sudah akrab kan dengan istilah new normal alias normal baru. Yap, meski sudah bisa kembali beraktivitas seperti biasa, kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan nih. Jadi, setiap beraktivitas di luar rumah, jangan lupa gunakan alat pelindung diri ya. Sekarang kan sudah banyak pelindung diri non-medis yang bisa kita pakai. Nah, info selengkapnya dalam episode Modis Jaga Diri hari ini. Yuk, kita kemon! Si Unyil, yuk kita kemon! Saat ini kita wajib mengikuti aturan pemerintah untuk memakai masker, terutama saat berada di keramaian. Penggunaan masker berguna untuk mencegah penularan virus akibat percikan droplet lewat air liur, bersin, dan batuk. Masker ada banyak jenisnya. Masker medis alias surgical mask dinilai lebih efektif untuk melindungi diri dari virus. Masker jenis ini bisa menahan partikel berukuran kecil hingga 90%. Sekarang masker medis tersedia dengan aneka motif dan warna yang menarik nih. Jadi, meski bagian mulut dan hidung tertutup, kita tetap bisa berpenampilan keren dan modis. Cekidot cara membuatnya yuk, come on! Masker yang dibuat di sini dilengkapi dengan teknologi antibakteri loh. Teknologi antibakterinya terdapat pada lapisan kain non-woven yang masih berbentuk gulungan ini. Kalau dilihat terdapat 3 lapisan kain. Nah, pada bagian tengah inilah terdapat lapisan antibakterinya. Lapisan pertama dengan warna dan motif ini diperuntukkan sebagai lapisan luar. Lapisan kedua adalah kain non-woven berjenis melt blown. Lapisan inilah yang bikin masker punya kemampuan untuk mematikan bakteri, virus, sampai polutan di udara mencapai 99%. Lapisan ketiga adalah kain non-woven berwarna putih polos yang lebih lembut. Soalnya nanti kan bagian inilah yang bakal menempel langsung dengan kulit wajah saat masker dipakai. Dengan mesin otomatis ini, ketiga lapisan kain langsung disatukan dengan menggunakan teknik heater ultrasonik. Jadi, masker tetap higienis dan simetris tanpa pemakaian lem ataupun dijahit pakai benang. Ada juga kawat untuk pengait hidung yang dipasangkan di bagian atas masker. Dan tara, maskernya langsung jadi deh. Terakhir, tinggal pasang saja tali berbahan karet elastis ini sebagai pengait di kuping. Tali ini juga bebas lateks loh, jadi aman deh buat teman-teman yang alergi sama bahan lateks. Teman-teman, tadinya motif dan warna masker yang menarik ini punya tujuan untuk menjadikan masker sebagai salah satu kebutuhan gaya hidup sehat. Jadi pakai maskernya gak harus nunggu sakit dulu. Nah, di masa pandemi kayak sekarang, harapannya masker warna-warni ini bisa menambah semangat kita untuk beradaptasi dengan aturan new normal. Buat teman-teman unyil yang masih suka bingung membedakan mana bagian dalam dan luar saat pakai masker, yuk kita tanya saja deh sama ahlinya. Halo Pak Arifin. Nyil. Pak, cara pakai masker yang benar itu kayak gimana sih Pak? Nah, ini sebenarnya yang benar adalah yang berwarna ini di depan. Terus yang putih ini di belakang. Jangan sampai kebalik ya Nyil ya. Selain itu begini Nyil, ini kan ada tekukannya. Kalau kebalik pakainya, kalau yang hijau ini kan di depan, tekukannya kan menghadap ke bawah. Jadi kalau misalnya ada debu ya dia tidak akan ditampung. Tapi kalau mau dibalik begini, yang putihnya di depan, tekukannya kan jadi menghadap ke atas. Ya, kalau ada debu misalnya yang masuk kan dia tertampung di sini. Malah jadi masalah nantinya. Idealnya masker sekali pakai ini efektif digunakan dalam waktu 4-5 jam saja. Tidak boleh digunakan berulang ya. Teman-teman masih ingat kan saat dimana masker medis jadi langka? Nah, demi menjaga ketersediaan masker medis untuk tenaga medis, kita disarankan untuk menggunakan masker non-medis alias masker kain.
Meski serat dan bahan masker kain tidak serapat masker medis, tapi masker ini cukup ampuh menyaring 50-80% partikel dan mampu menahan droplet hingga 70%. Sudah gitu bisa digunakan berulang kali lagi. Gak kayak masker medis yang cuma sekali pakai. Jadi lebih hemat juga kan? Sekarang ada banyak masker kain beraneka motif dan warna. Bahkan bisa di custom sesuai dengan keinginan kita loh. Dijamin bikin penampilan tetap modis dan keren deh. Ikut Unyil lihat proses pembuatannya di Bandung, Jawa Barat yuk. Kita kemon. Wih, Pak Engeng, makan sendirian aja. Oh iya Pak, ini Unyil lagi bagi-bagi masker gratis nih. Nah, ini satu buat Pak Engeng. Kalau pakai masker susah napasnya Den Unyil. Wah, si Enyeng makan sendirian aja, nggak bagi-bagi. Ogah kerjain aja. Wah, Pak Oga sakit ya? Waduh, Oga sakit lagi. Sini Den Unyil, maskernya. Hah? Waduh, Pak Engeng, kok pingsan? Ya, gimana nih Pak? Siapa suruh makan sendirian? Makanya Nyeng, kalau makan ajak-ajak dong. Udah jengkolnya dimakan sendiri, aromanya dihirup sendiri lagi. Aduh, Nyeng. Kita desain dulu yuk maskernya. Mau gambar apa aja bisa kok, asal kualitasnya bagus. Dan ketika di print gak pecah gambarnya. Nah, kayak yang lagi didesain sama kakaknya nih, gambar muka Unyil. Oke, sebelum di print, desainnya diperiksa kembali ya, supaya posisi gambarnya sesuai yang diinginkan. Oke deh, desainnya sudah jadi. Waktunya kita print. Belum langsung di atas kain ya, tapi ke transfer paper dulu. Transfer paper merupakan bahan sablon digital yang paling fleksibel karena bisa menempel hampir di semua jenis kain. Untuk mencetak 3.000 masker dalam 150 meter kertas bisa menghabiskan waktu 3 jam loh. Oke deh, beberapa motif sudah selesai dicetak nih. Sekarang kita ukur kainnya terlebih dahulu yuk. Kain dipotong mengikuti panjang pola gambar pada kertas, sekitar 1,5 meter. Kain yang digunakan adalah scuba premium dengan ketebalan gramasi 280. Semakin besar berat gramasi, maka semakin tebal juga kainnya. Scuba adalah jenis kain berserat halus, lembut, dan juga tahan air. Istilah lainnya neopren. Kain ini memiliki kerenggangan elastisitas yang tinggi, sekitar 40% tingkat peregangannya. Soal ketebalannya nggak diragukan lagi deh, karena kain scuba ini tidak tembus pandang. Setelah ukuran kain dan pola gambar sudah sama, baru deh kita cetak di mesin press bersuhu 200 derajat Celcius agar tidak mengubah warnanya. Cara kerjanya hampir mirip dengan mesin fotokopi, tapi di sini gambar pada kertaslah yang ditempelkan di kain. Oke, sip. Angin-anginkan dulu untuk memastikan warna pada kain benar-benar kering. Kalau sudah, cek dulu kualitas gambarnya. Pastikan warna dan gambar tidak ada yang cacat ya. Oke, mantap. Saatnya memotong kain sesuai pola masker dengan mesin laser cutting. Pola yang lagi dibentuk ini untuk ukuran dewasa. 1,5 meter kain ini bisa jadi 40 buah masker. Setiap harinya ada 10.000 masker yang diproduksi. Ide membuat masker scuba printing ini awalnya hanya untuk donasi. Tapi lama-kelamaan permintaan terus meningkat. Sehingga terus diproduksi deh sesuai jumlah permintaan. Siapa sih yang bisa nolak pakai masker kalau motifnya lucu-lucu begini? Terutama buat anak-anak kayak kita. Pasti bakal lebih betah dan rajin deh pakai maskernya. Selain membantu melindungi kita dari infeksi virus, masker keren kayak gini bakal bikin penampilan kita jadi lebih modis juga. Mantap! Untuk
menjaga agar masker tetap steril setelah digunakan, langsung dicuci dengan sabun dan air hangat ya. Sebaiknya dicuci menggunakan tangan agar tidak cepat melar karena bahannya yang elastis. Kemudian tinggal dijemur deh di bawah sinar matahari. Nah, kalau ngomongin kelebihannya, serat kain scuba tidak akan lepas walaupun tidak dijahit. Ketika ditarik selebar apapun, kain ini akan mengikuti gerak tarikannya, sehingga serat kain tidak akan lepas. Saat terkena air, masker scuba ini tidak mudah menyerapnya. Air justru akan menggenang di permukaan kain sebelum terserap. Berbeda dengan bahan katun yang lebih mudah menyerap air. Setelah dicuci dan dikeringkan pun, bahan scuba ini tidak mudah kusut. Jadi bisa langsung dipakai kembali. Masker scuba ini dapat menahan 99% debu, serbuk sari, dan asap kendaraan. Coba kita uji yuk aliran udaranya untuk melihat apakah masker ini bisa menahan tiupan dan menjaga api tetap menyala. Wah, ternyata masker scuba ini perlu beberapa kali tiupan untuk membuat api mati. Sekarang kita uji dengan masker kain lainnya yuk. Masker kain lainnya juga memerlukan beberapa kali tiupan sampai apinya mati. Berbeda dengan masker medis yang mempunyai lapisan filter. Makanya ketika diuji dengan beberapa kali tiupan, apinya tidak mati. Jadi ketika masker punya aliran udara yang besar, efektivitas untuk menyaring bakteri atau virusnya juga bisa berkurang. Tapi bukan berarti kita tidak boleh menggunakan masker non-medis ya teman-teman. Masker non-medis tetap efektif untuk melindungi kita dari infeksi virus. Asalkan kita tetap menjaga kebersihan diri dan selalu menjaga jarak. Si Unyil, yuk kita kemon. Melengkapi tubuh dengan alat pelindung diri sangat efektif loh untuk mencegah penularan virus. Selain masker, ada face shield atau pelindung wajah juga nih. Karena anti air dan melindungi seluruh bagian wajah kita. Face shield diklaim aman untuk mencegah penularan virus melalui droplet. Cara makainya juga mudah dan praktis. Bahkan anak-anak juga bisa pakai. Dan pastinya sih bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Ikut Unyil lihat cara bikinnya yuk. Kita kemon. Wih, enak banget nih Den helmnya. Adem Den bagian ubun-ubunnya. Udah gitu pasti aman nih kemana-mana. Ini tuh bukan helm Pauga. Ini tuh namanya face shield buat pelindung muka. Oh, pantesan. Helm kok atasnya bolong. Ya. Wow. Den. Awas, Nggak Pak, kelihatan awas. Den. Aduh. Ya. Ini dia nih bahan utama untuk membuat face shield. Namanya plastik Astralon. Beda ya dengan plastik mica yang kita temui sehari-hari. Plastik Astralon ini tidak mudah kusam atau tergores. Selain itu, Astralon juga dapat menyerap cahaya dengan baik, sehingga membuat pandangan lebih jelas dan jernih. Beda sama mica yang memantulkan cahaya, bikin pandangan mata kita terganggu. Pabrik yang berlokasi di Tangerang ini bisa menghabiskan 800 meter plastik Astralon setiap harinya loh. Nah, setelah dicetak, siap untuk kita rangkai nih. Pertama kita pasang perekat pada busa pelindung wajahnya. Busa ini yang akan berada pada bagian dahi kita. Jadi bakal lebih nyaman karena lapisan Astralon tidak menempel langsung ke wajah. Dalam sehari, 5.000 pelindung wajah bisa diproduksi di pabrik ini. Wih, banyak banget ya. Lalu kita pasang deh lapisan pada bagian busanya. Fungsinya agar lapisan Astralon tadi tidak bergesekan langsung dengan busa. Jadi tidak mudah tergores. Kalau ini bukan kancing baju ya. Kancing ini dipakai untuk mengaitkan lapisan Astralon dengan busa, sehingga bisa dibuka tutup. Fungsinya mirip kayak kaca helm.
Biar bisa disesuaikan dengan ukuran kepala, kita pasang nih karet pengikatnya. Jadi, meski cuma satu ukuran, produk ini bisa dipakai oleh segala umur loh. Oke, sekarang kita satuin deh holder dengan lapisan astralonnya. Terus kita bersihkan biar makin kinclong. Sebelum di packing, face shield harus melalui proses sterilisasi menggunakan sinar ultraviolet. Oh iya, meski steril, produk ini memiliki spesifikasi yang berbeda dengan pelindung wajah yang digunakan untuk keperluan medis ya. Produk ini diperuntukkan bagi masyarakat umum saja, jadi Unyil juga bisa pakai. Pelindung wajah ini bisa dipakai berkali-kali kok, asal dirawat biar gak gampang rusak. Seperti selalu menyimpan dalam wadah tertutup dan jangan ditumpuk ya. Kalau mau dibersihkan, bisa kita seka dengan alkohol 70% agar kembali steril. Gampang kan? Dan pastinya praktis, aman, dan tetap keren. Tapi patut diingat ya, meski sudah menggunakan face shield, maskernya nggak boleh lupa. Dan pastikan untuk selalu menjaga jarak. Selain masker, jaket, dan sarung tangan, baik pengendara maupun penumpang sepeda motor juga diharuskan untuk menggunakan helm pribadi nih. Soalnya helm bisa menjadi salah satu medium penyebaran virus. Bisa jadi ada droplet yang menempel di kaca helm. Ih, kebayang kan kalau helmnya sampai dipakai oleh banyak orang. Nah, biar tetap tampil modis, Unyil punya nih rekomendasi helm yang aman tapi tetap gaya. Ini dia helm yang dibuat dari tempurung kelapa. Untuk membuat kerajinan tempurung kelapa, dipilih tempurung kelapa yang sudah tua dan kuat, supaya tidak mudah pecah atau patah. Kalau sudah terkumpul, tempurung kelapa dibentuk menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian permukaan tempurung dihaluskan supaya rata dan menghilangkan sisa-sisa sabut kelapa. Setelah itu, giliran permukaan helmnya nih yang dihaluskan, supaya potongan tempurung kelapa bisa menempel dengan baik. Pilih helm yang memenuhi standar nasional Indonesia alias SNI ya, supaya lebih aman di jalan. Ngomong-ngomong, sudah pada tahu belum syarat helm yang memenuhi standar nasional Indonesia? Nah, Unyil kasih tahu ya. Yang pertama, bahan baku helm tidak terbuat dari logam, namun harus kuat, serta tidak berubah jika ditempatkan pada suhu 0 hingga 55 derajat Celcius selama 6 jam. Untuk membuat satu helm tempurung kelapa ini, biasanya memerlukan hingga 5 buah kelapa. Nah, sekarang sudah hampir jadi nih helm tempurung kelapanya. Keren kan? Cocok banget nih buat yang suka sama gaya retro. Meski sudah melengkapi diri dengan berbagai jenis alat pelindung diri dari virus, kebersihan diri dan tempat tinggal kita tetap yang utama ya teman-teman. Nah, biar maksimal, Unyil saranin untuk menggunakan perlengkapan bersih-bersih berbahan microfiber. Kain microfiber punya daya serap yang kuat, tapi juga lebih cepat kering dibandingkan jenis kain lain. Jadi bakteri akan sulit untuk tumbuh di dalam serat kainnya. Kerennya lagi, kain microfiber terdiri dari jutaan serat kecil yang bisa membersihkan sampai 98% bakteri, 93% virus, dan juga kuman. Hanya dengan bantuan air. Wih, mantap kan? Kain ini bisa disulap menjadi lap kendaraan, lap dapur, kain pel, sampai jadi aneka handuk modis dan cantik kayak gini loh. Aneka produk berbahan microfiber ini made in Bandung. Ikut Unyil ke pabriknya yuk, come on! Gulungan kain aneka warna ini adalah microfiber yang sudah siap dibuat aneka produk. Jika digambarkan, proses membuat kain microfiber harus melalui beberapa tahapan. Produksi diawali dengan memproses gulungan benang dalam mesin rajut. Hasilnya berupa gulungan kain dengan warna sesuai dengan benang yang dirajut. Bisa merah, hijau, biru, atau bahkan putih. Microfiber akan terbentuk lewat proses pencelupan atau dyeing. Pada mesin ini, kain mengalami proses kimiawi. Dipanaskan dengan suhu tertentu, lalu mengalami proses pembelahan serat kain sampai setipis mungkin, bahkan lebih tipis dari rambut manusia.
Disinilah kain microfiber berupa serat sintetis berbahan polyester dan nilon berhasil dibentuk. Terakhir, keringkan dan rapikan lembaran kain pada mesin tentering. Mesin ini juga berfungsi untuk mengatur ketebalan serta ukuran lebar kain. Oke deh, kain microfiber siap diproses menjadi handuk yang keren dan modis. Come on! Pasang gulungan kain microfiber pada meja cutting. Setelah rapi, hamparkan di atas meja sesuai kebutuhan. Bisa 1 lapis, 2 lapis, atau berlapis-lapis. Agar permukaan kain microfiber rata, rapi dan bebas gumpalan, lakukan cara seperti ini. Seret, seret, seret. Kain langsung rapi deh. Nah, sekarang waktunya membuat pola nih. Karena saat ini kita akan membuat handuk khusus wanita dengan bentuk dress. Polanya cukup garis lurus saja. Puluhan potong kain microfibernya siap dijahit nih. Pertama, obras tiap bagian sisi kain. Tujuannya untuk merapikan dan tidak membuat kain lekas rusak. Lanjut dengan menjahit hingga membentuk selongsong. Jika dilihat mirip rok ya. Jangan lupa tambahkan karet di bagian pinggang. Nantinya karet ini membantu handuk tetap terpasang erat saat digunakan. Ini dia pelengkap handuk yang membuat pemakainya semakin cantik. Gak cuma handuk wanita, ada juga handuk pria, handuk bayi, dan handuk anak-anak. FYI nih, harga produk berbahan microfiber memang lebih mahal dibandingkan jenis kain lain. Soalnya kain ini bisa menyerap cairan, membersihkan kotoran dan debu, bahkan sampai di bagian yang sulit terjangkau. Hal ini dikarenakan kombinasi nilon dan polyester membuat kain microfiber seperti magnet yang mampu menarik debu dan kotoran. Serat kain yang berdiameter 0,006 mm dan berpuluh-puluh kali lipat lebih halus dari serat kain lain membuat microfiber mampu mengangkat kotoran dari permukaan dan mengikatnya dalam serat halus. Material microfiber juga terbukti antibakteri dan aman bagi penderita alergi, tahan lama dan tidak mudah rusak meskipun berkali-kali dipakai. Dan seratnya yang lembut tidak meninggalkan goresan pada benda yang diusap. Wah, kalau sudah gini, bakteri, kuman dan virus bakal jauh-jauh deh dari kita. Mantap! Si Unyil, yuk kita kemon! Wah, gimana teman-teman? Ternyata ada banyak kan alat pelindung diri non-medis yang gak cuma bikin kita aman, tapi juga tampil keren dan modis. Tapi nih, meski APD-nya sudah lengkap, di masa new normal kita harus tetap patuh sama protokol kesehatannya ya. Karena new normal bukan berarti kita bebas beraktivitas seperti biasa. New normal sendiri merajuk kepada pola hidup yang berubah di masa pandemi. Kita harus selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan menjaga kebersihan diri dengan rajin mencuci tangan. Yuk, kita sama-sama patuhi aturan new normal biar pandemi virus ini cepat selesai. Semangat! Ketemu ini lagi besok ya. See you!